Oke, udah lumayan nih, kita mulai aja yuk. Shalom semuanya. Shalom Kak Sarah, selamat Natal juga Kak. Halo Mona dan semuanya, selamat Natal. Selamat Natal juga Selamat Natal, Sarah, Muna, semua. semuanya. Sekali lagi aku ucapkan selamat Natal untuk kalian semua, kiranya damai dan kasih Natal beserta kita semua. Amin. Mona, kita sapa-sapa dulu yuk. Pembawa firman kita hari ini, Kak Yason. Halo Kak Yason, apa kabar Kak? Halo, Mon, Sarah. Kabar baik, gimana kabar kalian? Baik dong Kak. Puji Tuhan. Ya. Dan kita sapa juga penatua pendamping kita, Pak Willianto. Halo Pak Iya. Willianto, apa kabar Pak? Halo, selamat sore semua. Oh ya, aku mau ingetin buat teman-teman yang nanti ada yang mau didoakan di doa syafaat, boleh pokok-pokok doanya sambil ditulis di kolom chat ya. Ya udah Kak, kalau gitu kita mulai aja kali ya Kak ibadah kita hari ini. Tunggu dulu Mon, kita mau masuk di ice breaking dulu, biar kita bisa saling interaksi, biar lebih apa ya, lebih cair ya suasananya, nggak diem-dieman gini. Yuk. Oh, ice breaking. Wah, kita mau ngapain aja nih Kak di ice breaking ini? Boleh tolong bantu jelasin nggak Kak? Oke, jadi kita bakal sedikit gerak-gerak nih. Aku akan tentuin satu warna barang, dan nanti warna yang aku tentuin itu kalian cari barangnya apa. Ada waktunya ya, 5 detik. Coba aku ulang lagi ya Kak. Jadi Kakak bakal nyebutin satu warna. Nah, kita bakal nyari barang sesuai dengan warna yang udah Kakak sebutin dalam waktu 5 detik. Wah, keren banget. Kayak seru nih. Tapi Kak, menurut aku ya, kurang seru kalau nggak ada hukumannya. Kayaknya kita harus ngasih hukuman nih Kak, buat yang terakhir dapat barangnya. Hukuman buat yang terakhir dapat barang. Boleh. Nanti kita minta bantuan kakak-kakak panitianya untuk sambil diliatin siapa yang terakhir dapat barang yang udah aku tentuin warnanya, atau bahkan sama sekali nggak dapat dan nggak ambil barangnya. Tapi Kak, ini kita harus minta yang lain open cam dulu deh sebelum kita mulai games-nya. Boleh. Aku liatin nih ya yang belum on cam. Kita on cam dulu yuk. Ada Kak Maria, Kak Yosefin, on cam dulu yuk. Kak Kesha, Kak Angel, Kak Jessica. Jadi kita nggak akan mulai ya sebelum Arif, semuanya on cam. Ada Kak Helen, ada Kak Stefani, Kak Yefta, Kak Ragil, ada Kak Jessica, ya benar. Ada Kak Anissa, Kak Feby, on cam dulu ya teman-teman. Ada Kak Natania, Kak Tasya. Kecuali kalau mungkin yang emang terkendala sama koneksi internet, boleh mungkin izin dulu di kolom chat. Yuk, yang bisa on cam Kak yuk. Esa, Kak Nada, on cam dulu yuk sebelum kita mulai games-nya. On cam dulu. Ada Rafaelino juga nih. Ini kayaknya baik yang baru masuk, Kak. Kita perlu ulang lagi gak nih gimana cara mainnya? Apa kita contohin dulu deh kalian nanti, Kak? Boleh. Jadi aku nanti akan sebutin satu warna, dan nanti teman-teman bisa ambil barang dengan warna yang udah aku tentuin. Waktunya 5 detik ya. Sekali lagi on cam dulu yang lain nih. Aduh, masih banyak ternyata yang belum on cam. Gimana nih, Kak? Kita mulai aja atau kita tunggu semuanya? Apalagi nih yang nggak bisa on cam. Kak Ezra, Yefta Audi, Feby, Anissa, oke nggak bisa ya. Jessica dan Kesha on cam yuk. Ada Rafaelino juga, ada Angel. Yuk. Kita mulai aja ya, Mona. Kita contohin dulu deh, Kak. Boleh. Kita contohin dulu ya. Jadi, misalnya aku sebutin satu warna, nanti Mona cari barangnya ya. Oke. Kita contohin dulu. Warna pertama adalah warna putih.
Warna putih. Jadi aku harus cari warna putih dan kalau udah selesai langsung aku tunjukin ke kamera. Aku angkat barangnya yang penting kelihatan di kamera biar kakak panitia tahu siapa yang udah, siapa yang belum. Warna Wah, ini putih. dalam percobaan aja kayak Senen Pandu udah menang nih. Oke. Ingat ya, yang terakhir kali ngambil barang bakal kena hukuman. Jadi cepet-cepetan. Yuk, nanti ada hukumannya loh. Jadi begitu dapat barangnya langsung tunjukin kamera ya. Yang terakhir nanti sambil diliatin sama kakak-kakak panitianya, kita dapat hukuman. Oke. Warna pertama adalah warna hitam. Hitam. Kita cari warna hitam ya dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop semuanya. Wah, udah banyak nih Kak yang dapat warna hitam. Siapa nih kira-kira yang terakhir dapat nih Kak? Kak panitianya boleh tolong bantu sebutin nggak tuh Kak? Iya, dapat semua nih. Semuanya siap, semua warna hitam. Mungkin diganti, Kak. Warna hitam terlalu gampang. Wah, terlalu gampang. Oke, kita ganti ya. Warna berikutnya adalah warna hijau. Hijau. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Gimana kakak-kakak panitia yang terakhir dapat? Yang terakhir dapat. Kak Johan, semuanya. Kak Johan salah warna, Kak Johan. Johan nggak bisa bedain biru sama hijau dia. Kak Johan kena hukuman, Kak Johan. Oke, Kayak Kak kita Johan. dapat nih, yang pertama kalah ada Kak Johan. Mau sekali lagi Kak atau gimana Boleh, nih? sekali lagi ya. Kita Sekali akan lagi. ambil 2 ya. Yuk, satu warna terakhir. Warna merah. Merah. 5, 5, 4, 3, 2. 2, 1. Stop. Satu. Siapa tuh Kak yang terakhir dapat warna merahnya? Johan warna pink Kak itu Kak. Tips ya, nggak ada warna merah. Udah tadi Kak Johan udah dapat nih, dia kalah pertama. Nih yang kedua siapa nih yang kalah? Tadi ada terakhir, Kak Ripka. Wah, Kak Ripka, oke. Oke. Jadi kita udah dapat 2 yang kalah, Kak Johan sama Kak Ripka. Hukumannya apa? Hukumannya nanti, bukan di sesi ini. Jadi hukumannya ditunggu ya, bukan di sini pokoknya. Hukumannya ada nanti, tapi ditunggu. Oke, kita mulai ibadah kita aja yuk. Ya, untuk menyambut ibadah kita kali ini, kita angkat pujian dari Jika Sorga Bergema, medley dari Pulau dan Benua.
Oke teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, pada siang yang cerah ini, kami bersyukur Engkau mempertemukan kami untuk beribadah dan merayakan Natal bersama lewat Zoom ini. Berkati kami sepanjang acara ini dan kiranya Engkau berkenan atas acara kami. Kami serahkan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita masuk di sharing is caring nih. Jadi, sekarang waktunya teman-teman untuk cerita-cerita sedikit tentang acara tukaran kado kita. Gimana nih, Mona? Kamu ada yang mau diceritain nggak? Aku ada nih kesan Natal dan tukaran kado aku tahun ini yang beda dari sebelumnya. Karena tahun ini tuh kenapa aku bilang berbeda? Karena sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu aku nggak pernah kayak ngasih kado ke orang, ngasih kado ke teman. Biasanya kan aku dapat dari keluarga. Tapi sekarang aku ngasih kado, dan terutama aku ngasih kado ke partner aku sendiri, Kak Sarah. Oke. Aku udah sharing cerita aku, dan aku nggak mau sharing sendiri. Aku bakal panggil lagi 2 orang yang tadi kena hukuman, Kak Rada sama Kak Ripka ya. Kita bakal ajak mereka berdua untuk sharing juga nih kesan Natal dan tukeran kado tahun ini. Oke, kalau gitu siapa nih yang mau duluan? Kak Rada dulu atau Kak Ripka dulu mau duluan? Udah, kalau nggak ada yang mau duluan, aku aja yang tutup deh. Kak Rada dulu deh duluan. Gimana nih kesan Natal dan tukeran kado tahun ini? Oke teman-teman, sorry ya aku nggak bisa on cam. Oh iya, nggak apa-apa. Harus pakai mic. Apa ya? Kesan-kesan ya. Apa ya? Ya sukacita sih. Sukacita, terus bisa ngasih, bisa dikasih gitu. Dan untuk kadonya sih belum datang. Belum datang sampai sekarang. Dan aku ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ya mungkin dalam perjalanan mungkin ya. Tapi yang penting aku udah kasih. Termasuknya sama yang tadi MC tadi, Mona Caroline gitu. Aku dapat kado dari Kak Rada loh. Thank you ya Kak, udah nyampe aman. Siap. Berarti ini apa ya? Kamu sengaja atau gimana sih? Sengaja? Enggak kan, emang kakak yang kalah tadi. Kita yang sengaja. Enggak dong, aku nggak salah loh. Aduh. Tadi kan yang kalah ada Kak Rada sama Kak Ripka. Bener nih, berarti ini hukuman yang Kak harus sharing. Tadi kan Kak kalah di game sebelumnya. Bisa gitu ya? Ya udahlah. Ya udah. Ya udahlah ya. Oke Iya. Kak, makasih banget nih Kak, ceritanya sangat Oke. berkesan. Kalau gitu Kak Ripka nih ya. Kita panggil Kak Ripka untuk men-sharing juga. Halo Kak. Halo. Iya, aku kebetulan ngasih ke Kak Chani ya. Terus aku pertama ngechat mau kado apa Kak. Terus kata Kak Chani, apa aja yang penting ikhlas. Itu lucu banget sih. Kata aku. Terus oh ya udah Kak, nanti aku kirim gitu. Terus BTW aku dapat kado dari Kak Yason. Excited banget sih kadonya apa. Makasih Kak Yason. Nanti kita unboxing bareng-bareng, Kak, ada di akhir sesi unboxingnya. Oke, kalau gitu makasih banget ya untuk Kak Rada dan juga Kak Ripka yang udah sharing nih kesan Natalnya. Terima kasih banget ya Kak. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hai Kota Mungil Bethlehem yang terambil dari KJ 94. Hai kota mungil Bethlehem,
Oke teman-teman, kita masuk ke firman. Tema kita hari ini, Krisis Here, but Christ is Here. Nanti akan dibawakan oleh Kak Yason. Dipersilakan waktu dan tempat. Halo semuanya. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke. Ya, kita buka dari Lukas 2 ayat 10 ya. Lukas 2 ayat 10. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami pemuda remajamu hadir di siang menjelang sore ini. Kami sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kami renungkan di siang menjelang sore ini boleh menguatkan kami, menghibur, menyapa kami, bahkan membantu kami terus berjalan melewati seluruh hal dalam hidup kami, termasuk di dalamnya krisis-krisis maupun keadaan-keadaan di sekitar kami yang memang Tuhan izinkan terjadi, namun kami ingin dikuatkan untuk bisa menghadapi itu semua. Pemuda remajamu di GKI Stopo, Bajem Curug maupun Pos 3 Raksa saat ini sama-sama ingin fokus untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan curahkan atas kami, supaya kami bisa sama-sama mengerti. Terima kasih Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Lukas 2 ayat 10. Saya bacakan untuk kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Udah ya? Oke. Udah, Kak. Oke, ya teman-teman, saya mau kita ya relax jenak ya. Ada kuis. Ini katanya kuisnya berhadiah, hadiahnya apa? Nanti panitianya aja lah yang jelasin. Ini pertanyaan-pertanyaan true or false seputar ini ya, seputar persiapan Natal dan Tahun Baru. Ada yang do and don'ts, ya, ada yang perlu atau patut atau harus dilakukan, ada yang enggak bisa gitu ya. Coba teman-teman bisa akses di wordwall.net dengan kodenya itu ya. Atau saya tuliskan di ini deh, di kolom chat kita ya, sebentar. Ini mainnya cepet-cepetan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses, lalu dia keluar cepet-cepetan. Nah, pemenangnya itu langsung kelihatan di di leaderboardnya, di rankingnya. Udah. Ya itu ya linknya. Jadi teman-teman boleh bentar aja, itu sih 1 menit doang, nggak lama. Masuk ke situ. Coba. Pada bisa akses kan ya? Bisa dong harusnya. Dia baba kali Kak. Enggak, dia langsung kok. Kalian Langsung. mau mulai kapan aja bisa. Terus nanti kalian kelihatan itu, kalian bisa isi nama kalian di urutan berapa, siapa gitu. Langsung aja.
Ini kuis ini hadiahnya apa ya, Sel? Nah, panitianya. Hadiahnya ada voucher nanti. Oh, tuh, hadiahnya voucher. Ditunggu. Gitu. Ini kuisnya gampang kok, nggak susah. Cuman cepet-cepetan aja. Kuis apa, Kak? Itu tadi, Zra, yang ku masukin di kolom chat tuh. Itu kan ada linknya. Itu diklik. Ya, itu diklik, coy. Begitu, coy. Udah diklik sih, tapi Nggak masuk? ada tulisan Christmas and New Year harusnya ngapain? Ya. Dan itu doang. Itu. Diklik lagi. Dia langsung nanti. Terus ada leaderboard itu apa? Itu nanti. Leaderboard itu buat ranking-rankingnya siapa yang menang nanti di situ. Ada ini. Aduh, kalau aku ragu-ragu nih kayak Son. Ragu sih. Kalau itu paham. Biasanya. Kenapa ragu-ragu, Zra? Karena kalau di game manapun terus. Kalau udah jangan start again ya. Nanti kalian terus-terusan tuh. Oh, ini udah ada nih, Y. Weh, siapa Y? Jelas bukan Yason kayaknya. Y. Oh, iya. Ini ada hadiahnya loh ntar Y, nggak ketahuan siapa nih. Ayo jangan pakai inisial. Iya, ntar nggak ketahuan. Siap-siap, jalan-jalan terus aja. Oh, si Tasya. Yakin nih Tasya nih bener. Ntar ada yang mengklaim-klaim lagi. Siapkan baju dan celana baru false. Iya, jangan dibahas, Ra. Ketahuan. Iya, sengaja. Oh, ada si Shema. Misterius. Kayaknya Shema yang ya. Udah ya. Udah semenit tuh. Kalau udah, berarti... Ini udah semua kan? Oh, jangan-jangan Yesus. Bisa jadi Yesus hadir. Udah semua kan? Ada yang belum nggak? Kalau udah semua, kita biar tetapkan. Pemenangnya adalah... Wih, udah bukan Y pemenangnya. Wih, ini ada K, ada Anggi nih. Sama skornya, tapi ini yang cepet-cepet nih biasanya nih. Karena ini otomatis ya kan. Jadi tidak bisa dikibulin komputernya. Maka yang menang adalah K. Siapa K? Ayo ngaku K. K siapa K? Yo. Keisha ya? Keisha Evni ya? Iya, Kak. Wih, mantap. Wes. Oke, kita tetapkan pemenangnya adalah K. Selamat. Selamat ya, K.
Lanjut ya. Kita lanjutkan. Udah kelihatan belum? Share screen-nya. Sudah, Kak. Oke, lanjut. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Buat yang menang, selamat. Ya, Natal teman-teman memang biasanya identik dengan hadiah ya. Ada yang tadi kita sudah bahas juga, cross kado dan lainnya. Saya dapat dari Shema. Thank you, Shema. Saya belum buka, nantilah. Tapi kayaknya bisa ditebak hadiahnya. Tapi Natal itu tentu lebih dari sekedar hadiah ya. Hadiah-hadiah yang biasa. Memang Natal itu identik dengan hadiah. Tapi hadiahnya hadiah apa dulu gitu kan. Natal itu adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk manusia. Kenapa? Karena rupanya Natal adalah jawaban atas harapan di tengah krisis. Sehingga tema kita itu saat ini menjadi relevan banget. Krisis hadir, krisis ada, tapi Kristus juga hadir. Kristus juga ada begitu ya. Nah, kita mau lihat sama-sama apa aja krisis-krisisnya dan apa maknanya kehadiran Kristus itu bagi kita di tengah krisis saat ini. Untuk pemuda remaja khususnya ya. Saya mau tanya dulu dong. Menurut kalian Natal tahun ini atau 2 tahun inilah bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah Natal yang Merry Christmas gitu? Atau yang penuh dengan wah bagaimana? Atau justru Natal yang Messi? Messi itu apa ya? Bukan Messi, Lionel Messi ya, bukan. Messinya tuh Messi yang ya sedikit berantakan, kacau atau bagaimana gitu. Siapa mau berpendapat? Silakan. Saya stop share screen dulu. Udah tahu kan ya pertanyaannya ya? Merry or Messi Christmas? This is Merry or Messi Christmas yang kita hadapi saat ini. Tadi itu yang pakai kumis. Lihat tadi siapa yang pakai kumis ya? Oh, si Ragil. Halo, Gil. Ya, kenapa Kak? Ya, tadi pertanyaannya udah dengar kan? Ya. Gimana menurut kamu? Kamu setengah gitu sih. Detailin dong Kak ini pertanyaannya. Kebawahin dong mukanya. Ini udah. Gitu kan mantep. Gimana Kak? Detailin pertanyaannya Kak. Menurut kamu, Merry atau Messi Christmas saat ini? 2 tahun lah, 2 tahun yang kita alami sekarang ini nih. Merry sih Kak. Kenapa? Tapi bisa kalau di situasi sekarang secara realistis bisa dibilang Messi juga sih. Karena kan gimana ya? Dari berbagai aspek di lingkungan kita sendiri juga udah kena berantakan gitu loh, kayak dari ekonomi terus sistem pembelajaran atau kayak banyaklah yang kayak shock culture gitu, kayak kagok gitu saat pandemi datang, kayak banyak benar-benar nggak tau lah, kayak banyak banget masalah gitu loh di negara sendiri atau lingkungan kita sendiri sih Kak. Gitu. Iya. Kamu lebih senang Natalan online atau onsite? Onsite lah. Atau dua-duanya sama aja atau lebih seru onsite sih Kak. Gitu. Yoi. Oke. Thank you Gila ya. Ya, sama-sama Kak. Yang lain, sekarang cewek lah, cewek. Siapa ya cewek? Ini ada chat apa nih? Siapa ya yang mau? Christina. Halo Christina. Iya Kak. Gimana? Menurut kamu? Kalau saya sendiri sih, ya dari pandemi sekarang sih bisa dibilang kurang nyaman ya, karena kita nggak bisa ketemu secara langsung sama teman-teman, nggak bisa ngerayain Natal bareng-bareng kayak tahun-tahun yang lalunya. Tapi di satu sisi kita juga kan harus bersyukur masih bisa ngerasain Natal gitu. Ya tadi benar, antara Messi sama Merry itu sama-sama sih bot. Gitu aja. Di tengah-tengah ya, kalau jawaban kalian ya berdua ya.
Nah, bisa dibilang Mary, tapi juga bisa dibilang Messi. Oke, thank you ya. Thank you. Kita lanjutkan. Oke, ya, rasa-rasanya mau dibilang Mary, tapi ada Messi-nya juga gitu. Karena COVID, angka PHK yang banyak, nambah gitu. Biaya hidup yang bertambah. Ini gambar ini teman-teman bisa maknai gini ya. Ini ada anak-anak atau generasi sandwich yang dia punya beban menanggung orang tuanya. Ya orang tua apa ya? Bukan beban sebetulnya, tapi memang menjadi tanggung jawab dia gitu. Karena dia harus menghidupi gitu ya. Mungkin orang tuanya sudah bagaimana, pensiun dan lainnya, tapi juga ada tanggungan lain gitu, saudara-saudaranya dan lainnya gitu. Bayangkan betapa beban dia, udah gitu ditambah lagi dengan COVID dan lainnya. Tidak bisa dibayangkan betapa dia merasakan hidupnya itu betul-betul berada pada fase-fase krisis, tambah lagi dengan pandemi. Tapi teman-teman, Natal pertama itu juga penuh dengan krisis. Jadi krisis dalam Natal itu bukan hanya dialami saat ini atau tahun-tahun belakangan, tapi juga pada waktu Kristus lahir, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, itu juga ada krisis. Sudah ada krisis. Yusuf, Maria, dan Yesus. Kalau dibaca di Lukas 2 ayat-ayat sebelumnya, ayat 1-7. Jadi ada sensus, dan latar belakangnya itu begini. Kaisar Agustus itu kepala pemerintahan Raja Romawi pada saat itu menetapkan semua orang harus pulang kampung supaya didata, supaya jelas kalau mau narik pajak dan lainnya bagaimana. Pulanglah mereka berbondong-bondong. Bayangkan betapa mesinya saat itu, betapa kacaunya, riweh, mudik besar-besaran. Kalau di ayat 7 dibaca di situ di Lukas 2, sehingga tidak ada tempat untuk Maria bersalin. Maria sedang mengandung, sudah waktunya untuk Yesus lahir, bahkan untuk bersalin aja tidak bisa, tidak ada tempat. Kalau teman-teman pulang kampung biasanya memilih untuk tinggal di rumah saudara gitu ya. Nah, bayangkanlah rumah saudara teman-teman itu sudah penuh karena semua pulang kampung. Saudara dari mana datang, saudara dari mana datang gitu. Sehingga tidak ada tempat untuk bersalin. Orang bersalin itu kan membutuhkan ruang private khusus gitu yang nyaman supaya bisa melahirkan. Tapi nggak ada ruang, nggak ada tempat. Nah, itulah krisis, teman-teman. Tidak ada ruang. Dan bukankah kita sekarang juga sedang tidak ada ruang? Tidak ada ruang, sulit untuk mendapat pekerjaan. Mau lanjut pendidikan juga bingung. Online menyebalkan. Menyebalkan online. Ada orang yang, gua nggak bisa ngapa-ngapain nih, gimana mau belajar? Orang jaringan internet aja begini. Tatap muka juga masih sangat terbatas. Anak saya itu masuk seminggu sekali. Jadi betapa dia menantikan datang ke sekolah gitu. Kalau dulu kan orang ke sekolah males banget kayak ke sekolah gitu. Tapi masuk sekolah itu dinanti-nantikan banget sama dia. Kapan aku ke sekolah lagi? Tidak ada ruang untuk sebebas dulu dalam menjalani hidup. Karena krisis. Ya sebelum COVID ada, sudah krisis. Tapi jauh lebih sulit lagi saat ada COVID. Tidak ada ruang untuk bersuka cita. Nggak ada ruang lagi untuk bersuka cita di dalam hati ini. Karena masih banyak orang yang berduka karena COVID. Ada banyak teman-teman kita yang masih berduka.
ada luka, ada trauma. Belum bisa orang memberi ruang untuk bersuka cita saat ini. Karena itu kalau ditanyakan Mary atau Messi, orang bingung jawabnya. Gembala, pada ayat yang kita baca juga secara umum mereka mengadu nasib begitu ya. Mereka berada di padang belantara, liar, melawan binatang buas sehari-harinya, membimbing domba-domba, melindungi mereka, tidur bersama dengan dombanya di gelapnya malam. Ada krisis dari luar. Kalau ditanya pada masa itu, atau mungkin pada kita sekarang juga, nggak ada orang yang mau jadi gembala. Ini gembala ternak ya, jangan gembala, bukan gembala gereja atau gembala apa, bukan. Ini gembala dalam arti sesungguhnya gembala ternak. Nah, dalam tradisi Yahudi, orang Farisi menggolongkan gembala sebagai orang berdosa. Jadi bayangkan betapa terhinanya profesi gembala pada saat itu, termasuk pemungut cukai, orang Samaria, dan gembala. Kenapa? Karena mereka sering dianggap nggak jujur. Nanti mereka mengembalakan domba tuannya, lapor, tuan, dombanya hilang 2, hilang 3. Padahal nggak hilang, mungkin ya dikutip sama mereka sendiri lah gitu. Jadi mereka ini dicap orang-orang tidak jujur. Jadi kalaupun mereka jujur, mereka tetap dicap berdosa. Tapi berita sukacita itu, berita Natal itu, Yesus lahir itu hadir pertama-tama untuk orang hina. Untuk orang berdosa. Yang dicap berdosa itu, untuk gembala. Nah, menurut tafsiran teman-teman, yang mereka gembalakan adalah domba-domba untuk hewan kurban, ya, yang dilakukan oleh umat lewat para imam, perantaraan para imam. Para imam nggak tahu kelahiran Yesus, tapi gembala atau bawahannya para imam itu lebih dulu tahu. Para imam tidak tahu bahwa ada korban sejati yang lahir mengatasi segala korban sembelihan. Jadi bayangkan ini gembala ini krisis. Karena mereka tidak punya masa depan. Tidak berpikir untuk hari depan, hanya hari ini. Tidak ada masa depan, dicap berdosa. Sekarang ini kita dalam masa COVID ini jangan berpikir bulan depan. Besok saja takut-takut, masih takut. Nggak ada harapan. Itulah krisis. Jadi tadi krisis itu tidak ada ruang, dan sekarang tidak ada harapan. Malaikat justru hadir pertama-tama untuk para gembala itu. Ini bedakan dengan orang Majus ya. Teman-teman, orang Majus itu orang-orang terhormat. Mereka dijuluki apa ya, raja-raja dari timur gitu. Nah, mereka dalam Matius itu berjumpa Yesus bukan dalam keadaan Yesus masih bayi ya. Tapi mereka, Yesus ini sudah agak dewasa, anak-anak, bukan lagi bayi. Sekitar umur 2-3 tahun ke bawah. Jadi jangan disatukan ceritanya orang Majus dengan para gembala ya. Ini berbeda. Dalam para gembala, Yesusnya masih bayi. Sementara dalam kisah orang Majus, Yesusnya sudah agak sedikit lebih dewasa. Nah, sang bayi ini, harapan ini hadir di tengah krisis. Baik untuk Yusuf, Maria yang tidak mendapat ruang, maupun gembala yang sama-sama tidak punya pengharapan juga. Mereka mendapatkan krisis dari luar. Sekarang dengan remaja pemuda yang Natalan hari ini gimana? Saya yakin teman-teman mengetahui kondisi teman-teman sendiri. Apa krisis kita? Teknologi ini ya belakangan sudah semakin marak ya, baik cryptocurrency maupun metaverse ya.
Facebook, metaverse, dan lainnya. Dunia maya benar-benar jadi dunia real. Di metaverse, orang bisa punya kapling-kapling tanah, dijual. Benar-benar hidup itu ada di dunia maya. Jadi orang nggak perlu keluar rumah, bisa mendapatkan uang. Apa krisisnya? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 2045 akan banyak orang kesepian. Akan banyak orang yang kesepian. Saya nggak tahu saya hidup sampai 2045 apa enggak. Nanti mungkin teman-teman yang akan semakin mengalaminya ya. Bagaimana semakin kesepiannya di dunia ini. Karena dunia maya telah menjadi dunia real. Ke depan orang misalnya di bank, orang yang mau customer service, ketemu muka dengan muka gitu dengan orang, akan membayar lebih mahal dibandingkan yang hanya lewat aplikasi dan lainnya itu. Itu sudah sedemikian rupa krisisnya. Entah mau dikatakan krisis atau inovasi, terserah. Tapi itulah kenyataan realita yang ada. Apa harapan kita di tengah-tengah keadaan seperti itu? Atau teman-teman yang mengalami krisis usia dewasa awal, quarter life crisis. Ketika teman-teman masuk usia 20-an gitu ya, sampai awal 30-an ya, itu fase seseorang cemas terhadap masa depannya. Aku mau jadi apa nih ke depan? Permasalahannya dipicu bisa keuangan, relasi dengan pasangan atau lawan jenis, kemudian karir, pendidikan, atau nilai-nilai teman-teman lah. Ini buat yang remaja, kalian juga perlu belajar. Karena kalian akan mengalaminya pasti juga. Situasinya ini, merasa stuck. Stuck mau ngapa-ngapain bingung. Mau resign salah, mau ngelanjutin kerjaan juga salah. Mau cari pacar salah, mempertahankan salah, dan sebagainya. Sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Melihat teman, wah di Instagram, dia udah begini ya, wah aku begini aja gitu. Merasa cemas berlebihan. Sering sedih dan kehilangan motivasi. Cara menghadapinya sebetulnya jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bersyukur, sharing, berbagi cerita. Dan belajarlah akan hal-hal baru. Nah ini, jangan pernah berhenti belajar sebetulnya. Karena kita kalau melihat kebahagiaan itu seperti melihat pelangi ya. Dan pelangi itu ada di kepala orang lain biasanya. Gak pernah ada di kepala kita sendiri. Jadi jangan membandingkan sebetulnya. Dan yang utama sebetulnya dalam menghadapi krisis, teman-teman, ayat ini penting sekali. Lukas 2 ayat 10. Jangan takut. Hadapin saja krisis itu. Berani bersama Kristus. Jangan takut. Kata-kata malaikat itu tepat sekali. Kepada gembala maupun juga kepada kita. Jangan takut. Karena ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa yang sudah lahir. Untuk pemuda remaja dengan segala krisis yang ada, terutama saat pandemi ini, Allah memilih lahir. Dia bisa saja memilih tidak lahir. Tapi dia memilih hadir, berjuang bersama kita. Allah hadir bagi kita semua ketika kita berjuang mengatasi krisis-krisis semua itu tadi. Karena itu jangan takut. Itulah sukacita kita. Jangan takut. Sang bayi itu menjadi sumber kekuatan kita di tengah krisis saat ini. Kalau teman-teman sekarang merasakan ya kegamangan yang tadi, Mary atau Messi gitu ya. Jangan takut, nggak masalah. Itu justru karena teman-teman berarti memaknai Natal dengan tepat. Kenapa?
Karena ada kegembiraan. Ya, kita tentu senang merayakan Natal, berbahagia. Yesus hadir lahir untuk kita. Ada sukacita. Tapi juga ada kepedihan yang nggak bisa kita jelaskan. Karena kita tahu ada orang lain di luar sana, atau mungkin kita sendiri, yang sedang bersedih, yang sedang mengalami krisis. Dan Allah sendiri prihatin dan memilih untuk hadir. Itulah sukacita kita. Tapi jangan kehilangan rasa kepedihan kita atau rasa empati kita. Itu tetap perlu ada untuk mereka yang menderita di masa sekarang ini. Bahkan juga untuk kita juga mungkin yang menderita. Saya tahu ada banyak di antara kita yang mengalami banyak hal ketika pandemi. Kehilangan banyak hal, bahkan termasuk kehilangan orang-orang terkasih. Tapi kegampangan itu tidak perlu ditakuti, teman-teman. Karena berada dalam situasi antara sukacita dengan empati atau keprihatinan itu adalah makna Natal yang sesungguhnya. Sang bayi Yesus memilih untuk hadir, lahir, dan dia menyeruak hadir di tengah krisis. Seolah kalau teman-teman memejamkan mata begitu ya dan membayangkan berada dalam lorong yang gelap, kemudian ada setitik cahaya. Dan itulah bayi Yesus. Dia tidak kabur. Dia tidak kabur. Justru dia maju menyeruak. Maju menerobos, memilih lahir. Kenapa? Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah nonton Spider-Man gitu ya. Ada satu kutipannya yang bagus kali. Karena dengan kekuatan yang atau kuasa yang hebat itu, yang kuat itu, yang luar biasa itu, terletak tanggung jawab. Dan Allah hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya pada kita. Kepeduliannya pada kita. Di tengah krisis dia hadir. Tugas kita meyakini bahwa Kristus itu lebih besar daripada krisis kita. Kayak gini teman-teman. Satu kali ada seorang ayah dengan anaknya yang ingin pergi ke suatu tempat bepergian gitu ya, mengendarai mobil kendaraan gitu. Kemudian di tengah perjalanan mereka melihat ada badai di depan. Sang anak ini begitu takut. Dia bingung mau lanjut atau tidak. Ayahnya dengan penuh perhitungan mengatakan, lanjut, kita harus lanjut. Badai ini tidak seberapa. Ketika berjalan, menghadapi badai itu di perjalanan itu, kemudian sang anak melihat ada mobil yang berhenti, ada truk berhenti, mobil lain berhenti, ada kendaraan-kendaraan lain berhenti karena merasa tidak sanggup untuk menghadapi badai itu. Kemudian ayahnya mengatakan, kita harus terus berjalan. Kata anaknya, tapi mereka berhenti, Pak. Bukankah kita harus berhenti juga? Tidak, terus berjalan. Kemudian anak dan ayah ini terus berjalan, walaupun sang anak khawatir ya, maunya stop. Karena dia sudah melihat berkali-kali mobil lain berhenti di tengah badai itu. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah melewati badai itu, sang anak berhenti. Stop di sini, kata ayahnya. Sekarang kamu bisa lihat ke belakang. Sang ayah bertanya pada anaknya, apa jadinya kalau kamu tadi memilih berhenti atau stop? Ya, kata si anak, saya masih berada dalam badai krisis itu.
Maka kata ayahnya, begitu juga dengan kehidupan. Krisis-krisis yang ada harus dihadapi. Harus dilalui terus, jangan berhenti. Karena ada awalnya, pasti ada akhirnya. Dan kita harus meyakini bahwa Kristus lebih besar dari krisis yang kita hadapi. Tidak ada krisis yang bisa melebihi kekuatan pengharapan kita dalam Kristus. Karena itu jangan putus asa. Jangan seperti gambar ini ya. Ini gambar ini ada tulisannya, nggak tahu baca nggak ya sama teman-teman? Baca nggak ya? Sar, baca nggak Sar? Baca, Kak. Apa tuh? Harap yang kemarin kau tulis, ini harus kau baca dari kanan ke kiri. Apa? Harap, kalau dibalik bacanya dari kanan kiri, parah. Ini orang-orang yang putus asa. Seperti orang yang memilih berhenti gitu ya. Padahal tadi di sini Kristus lebih daripada krisis. Dialah pengharapannya. Jangan seperti ini, jadilah seperti ini. Nah, teman-teman, kita juga diingatkan ya, bahwa harapan Kristus itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Lukas 2 ayat 17 sampai 18. Coba baca deh. Siapa sih yang belum nih? Lukas 2 17 sampai 18. Siapa yang beruntung membaca? Oh, enggak ada. Si. Coba lah. Pandu Adi. Iya, Kak. Baca dulu. Lukas 2. Lukas 2 ayat 17 sampai 18. Ya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya. Jadi para gembala ini setelah mendengar berita dari malaikat, mereka tidak disimpan untuk diri mereka sendiri, tapi memberitahukan pada orang lain yang mau mendengar tentang kabar itu. Karena itu sukacita Natal itu mereka bagikan bagi orang lain. Jadi di Natal ini teman-teman, jangan fokus pada diri sendiri saja. Saya tahu kita mengalami krisis. Saya tahu remaja pemuda sukar mengaktualisasikan diri misalnya. Eksistensinya biasa kongko-kongko, atau ya mungkin sekarang udah kongko-kongko tapi tetap harus ini ya. Karena Omikron masih ada. Ini kayak Thanos dia. Bisa mengancam. Tetap prokes ketat. Jadi jangan fokus pada diri sendiri di Natal ini. Karena ada orang lain juga yang mengalami krisis. Bagikanlah kasih pengharapan itu juga untuk orang lain. Jangan untuk diri sendiri. Bagaimana caranya? Simple. Kita lihat videonya ya. Tunggu. Belum share sound. Oke, sebentar. Datang nggak? Datang ya? You're gorgeous. Oh, thank you so much, sweetheart. Do you work for Hollywood? You look like a movie star. Thank you so much. You're so sweet. You have a beautiful smile. Thank you. And I love your energy.
Thank you. I appreciate that. You look so beautiful today. Thank you. And I hope you have an amazing day. Thank you. Yes, I love your hair. Thank you. I appreciate it. You're so beautiful. Takes one to know one. I know all these Christmas lights are shining right now, but honestly, you guys are outshining all of them. Oh, come on. It's Love Day. Y'all stay blessed. Ya. Apa yang kalian lihat dari video itu? You're gorgeous. Hana. Han, Bu Guru. Ya. Gimana, Han? Hmm? Tadi udah lihat belum videonya? Mau diulang? Sudah lihat. Gimana? Ya, simple act of love bisa membawa joy juga untuk orang lain. Ya. Hanya dengan kata-kata singkat, appreciate seseorang, baik dari penampilannya itu bisa membawa joy juga untuk semua. Bukankah itu apa ya? Membawa perubahan suasana hati ya? Ya. Kelihatan ya ada orang yang, aduh, saya kayaknya mau kerja nih. Tadi kan ada orang kayak berangkat mau kerja gitu ya. Terus begitu dipuji begitu, you make my day gitu. Membuat hariku apa ya? Lebih bersemangat gitu. Dan bukankah itu semangat apa ya? Dan sukacita dari arti kehadiran Yesus gitu. Kita yang sudah mengalami, diajak mengalami bayi itu sendiri. Dan gembala-gembala itu 2000 tahun yang lalu bersama dengan orang tua Yesus, Yusuf dan Maria. Mereka sudah mengalami, kita juga diajak untuk mengalami. Ada, krisis itu ada, tidak mungkin tidak ada. Ya, thank you ya, Han. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Dan Yesus sendiri sudah memilih untuk hadir, lahir. Jadi jangan fokus untuk diri sendiri, tapi bagikanlah untuk orang lain. Ya, nah saya mau kita untuk masuk menti.com. Teman-teman, saya harap udah pernah ya sebetulnya. Masuk menti.com, masuk dengan kode ini. 414234. Teman-teman bisa tuliskan di situ. Gak usah pakai nama. Kalau teman-teman malu gitu ya. Tuliskan di situ apa harapan teman-teman di Natal ini. Ada tiga kesempatan di situ. 25 karakter, tulis jangan panjang-panjang. Boleh harapan untuk diri sendiri, boleh. Tapi harapkan juga untuk orang lain. Orang-orang terdekat teman-teman. Apa saja. Bisa ya? Yo, langsunglah. Nanti kita doakan di doa syafaat. Enggak dibacain satu-satu tentunya. Menti.com dengan kode ini 414234. Saya masuk mentinya dulu deh. Menti apa, Kak? Ntar aku tulis di chat. Sudah. Kok Kak Ezra dong? Ya, itu ya. Tuliskan di situ harapan kalian. Gak usah pakai nama kalau kalian malu. Kalau kalian mau pakai nama ya terserah juga. Menti.com dengan kode itu ada 3 kesempatan. Saya harap harapan kalian itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Orang-orang terdekat kalian lah siapa. Harapan saat-saat Natal ini. Ngerti ya? Paham nggak nih? Yang ini nggak ada hadiahnya.
Jangan-jangan disangka ini ada hadiahnya. Mana sih? Widih, jadi domba. Oke. Banyak nih yang masuk nih. Bahagia selalu. Kayak ulang tahun. Bahagia dan sukses. Berlimpah berkat. Pandemi cepat berlalu. Oke. Menjadi domba yang taat. Udah banyak nih. Didekatkan dengan pasangan. Oke. Dapat nilai bagus, pribadi yang lebih baik. Gak mager. Nah, itu dia. Kuncinya anak muda itu. Tidak mager. Karena kalau udah mager, ya udah. Kelar yang lain semua juga. Oke. Makin banyak. IP 4, wih gila. Mau jadi profesornya. IP 4. Mantap. 2022 dapat kerja. Proses skripsi lancar. Ini kalau beginian banyak ya. Kalau giliran hari Minggu mau doa syafaat, lama banget nih. Ya, oke. Karena tanpa nama kali ya. Wisuda tahun ini, amin. Oke, nanti hasil ini saya screenshot. Saya kasih ke panitia ya. Oke. Nanti kita doakan di doa syafaat, tapi tidak satu-satu ya. Paling garis besarnya aja. Oke? Thank you. Karena kalau satu-satu panjang tuh, udah 30. Berapa? Share screen. Juga ini kalau pakai Zoom ini. Pindah sana, pindah sini. Oke. Ya, sebarkan kebaikan dan harapan bahwa Kristus hadir untuk kita. Bagikan itu untuk orang lain. Krisis ada, tapi Kristus hadir. Maka hadapilah dengan berani bersama Kristus. Karena dia sendiri, walaupun terlihat kecil, lemah, bayi gitu ya, tapi dia berani menyeruak masuk, memilih masuk untuk menghadapi krisis itu di dunia. Yang sebetulnya pilihan dia bisa tidak hadir, tapi dia mau hadir. Tuhan memberkati kita, pemuda remaja, GKI Stopo, Curug, Tiga Raksa. Amin. Teman-teman, kita masuk ke saat hening. Kepada Pak Panatua Willianto dipersilakan untuk memimpin pengakuan iman Rasuli. Baik, dengan sikap tegak, marilah adik-adikku bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, yuk biar semangat lagi. Tadi kayak udah kasih kuis 1, kita mau kasih kuis lagi ya Mona ya, 1 lagi. Ada hadiahnya nih Mona. Benar. Pertama-tama aku mau bilang makasih dulu untuk Kak Yason atas pembawaan firman dan juga Kak Panatua Willianto yang sudah memimpin pengakuan iman rasul. Terima kasih. Oke, kuis kita ada pertanyaan dari Kak Mona, tapi persyaratannya adalah yang mau jawab harus open cam dulu, baru open mic-nya ya. Dan dan kuis ini ada hadiahnya. Hadiahnya apa, Mon? Gak ada Kak yang bilang ya hadiahnya Biar apa. nggak kaget ya. Hadiahnya ada voucher 5 juta yang akan dikasih sama panitia nanti. Jadi harus lomba jawab ya. Pertanyaannya silakan Kak Mona. Pertanyaannya adalah, who is greater than crisis? Siapa yang lebih hebat daripada krisis? Yang mau jawab silakan open cam dan open mic juga, lalu sebutkan jawabannya langsung. Who is greater than crisis? Siapa yang lebih hebat daripada krisis? Tadi ada loh jawabannya di presentasinya, di khotbahnya Kak Yason ada kalau kalian matiin. Tuh, masa ada yang nyerah. Ini ada hadiahnya loh, tadi berapa? 5 juta, Kak. Nggak ada yang mau. Ayo dong. Gimana sih? Siapa yang berani juga? Bantuan teman boleh nggak? Telepon teman boleh nggak? Kenapa? Oh, friend bantuan telepon boleh teman. dong. Harus ini ya, harus di sini gitu, open mic, open cam, dan langsung jawab. Ayo, siapa? Ini beneran ada hadiahnya loh. Tuh. Kalau nyoba, ini boleh nggak? Boleh. Siapa tadi? Soalnya masih ragu-ragu juga. Price gak sih? Oh, Kak Helen. Iya, benar, Kak. Tuh, 5 juta langsung dapat ke Kak Helen. Selamat Helen. Kak Helen. Itu gimana sih yang lain? Selamat, Kak Helen. Untuk hadiah segera diproses sama panitia ya, Kak. Oke, nanti berarti dicatat ya panitianya. Kak Helen, selamat. Makasih. Sama, Kak. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi berikutnya, doa syafaat. Ya, teman-teman, kita menaikkan doa syafaat kita ya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur di tengah-tengah krisis di dunia ini, Sang Bayi Yesus, Engkau sendiri memilih untuk hadir. Kau bagaikan lilin yang menyala di tengah lorong yang gelap. Kau menyeruak hadir dan memberikan harapan untuk kami. Karena kami meyakini bahwa ketika Allah hadir, kami bisa terus maju, berani menghadapi krisis itu. Dan pada waktunya ketika kami melihat ke belakang, kami bersyukur bahwa Allah telah menyertai di dalam badai kehidupan kami. Dan kami mampu melaluinya dengan baik. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang masih mengalami pandemi. Di
dalam sukacita Natal kami tetap gamang dan berada di tengah-tengah, tetap prihatin, tetap berempati bersama dengan mereka yang mengalami dampak dari COVID maupun krisis-krisis lainnya. Pemerintah yang saat ini terus dan tengah berupaya untuk memberikan vaksin secara massal, kami mendoakan untuk mereka. Kiranya boleh berhasil dan kekebalan imunitas bersama boleh terwujud. Kami berdoa untuk seluruh kami yang hadir saat ini. Bahkan juga pemuda, remaja, dimanapun berada. Berikanlah mereka kesehatan. Kalau kami harus keluar, beraktivitas dan lainnya, Tuhan bentengi kami. Jauhkan kami dari COVID khususnya, maupun hal-hal lain yang bisa merusak kebahagiaan, kehidupan kami bersama dengan orang-orang terkasih kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua yang Tuhan berikan kepada kami, saudara-saudari terkasih kami. Melalui mereka kami boleh juga merasakan kasih dan karya Allah di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk itu semua. Kami yang masih bersekolah, masih kuliah, dalam pendidikan kami Allah juga berkarya. Agar apa yang boleh kami lakukan, boleh Kau berkati, sehingga masa depan kami boleh cerah di dalam Tuhan. Seluruh cita-cita maupun hal lainnya boleh terwujud. Untuk mereka yang bekerja, biarlah kami boleh bekerja dengan sebaik mungkin, mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bagi yang bekerja boleh bersyukur untuk pekerjaan yang didapatkan dan mengerjakan banyak hal sebagaimana mengerjakan seperti untuk Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam iman, baik di pemuda maupun remaja. Allah meneguhkan iman mereka, menguatkan kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pengurus, panitia yang terlibat pada saat ini. Biarlah mereka juga boleh menjadi berkat bagi jemaat, pemuda remaja, di tengah-tengah situasi sedemikian rupa dengan keterbatasan yang ada. Mereka boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka. Kami berdoa dan bersukacita bersama dengan pemuda remaja yang tengah berulang tahun di bulan Desember ini. Biarlah melalui pertambahan usia, Tuhan menjaga mereka, memberikan yang terbaik. Dalam pergumulan mereka, Allah juga tetap menyertai. Berikan kebijaksanaan untuk memilih langkah-langkah hidup yang terbaik yang Tuhan tentukan. Mereka yang bergumul Tuhan untuk memperoleh pasangan hidup, Kau boleh mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan dan boleh saling melengkapi, mengisi kekosongan, mengisi hal-hal kelemahan kelebihan yang ada. Kami berdoa Tuhan khusus untuk pemuda remajamu yang telah menuliskan harapan mereka pada masa Natal saat ini. Ada banyak yang menjadi harapan. Biarlah kiranya harapan-harapan itu tidak hanya dituliskan, namun juga boleh diupayakan untuk diwujudkan, dan Allah memberkati usaha upaya mereka itu. Sehingga pada waktunya Tuhan sendiri, harapan-harapan itu boleh dijawab. Karena kami meyakini bahwa Allah yang hadir, yang lahir bagi kami, yang kami rayakan, tidak mengecewakan. Bahkan justru lebih besar dari seluruh perkumpulan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yason. Nah teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian oleh Bul Koben. Shalom.
Pada hari ini kami dari Bulkel Band ingin menampilkan persembahan pujian dengan lagu yang berjudul Natal di Hatiku. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita masuk ke persembahan. Ayat persembahan kita pada minggu ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8, yaitu dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Ya teman-teman, karena kita masih ibadah online, teman-teman bisa kasih persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di slide, atau nanti boleh dikumpulin begitu kita udah ibadah onsite. Nah, nanti kalau mau transfer juga ada kode uniknya untuk persembahan, misalnya nominal transfer ditambah kode unik di belakangnya. Sebagai lagu persembahan, mari kita nyanyikan, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami bisa tetap beribadah Tuhan melalui Zoom. Tuhan sebentar kami memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan kiranya semoga persembahan ini nanti akan bisa menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Inilah doa kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu penutup kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hai Dunia Gembira. Ya, teman-teman, mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, ibadah kami dalam rangka perayaan Natal boleh berakhir. Namun makna Natal yang sesungguhnya bagi kami, pemuda remajamu, ada dalam kehidupan kami sehari-hari yang sejati, bersama dengan orang-orang kami terkasih, bersama dengan panggilan hidup kami yang kami jalani setiap hari, baik sebagai pelajar, kami yang kuliah, maupun kami yang bekerja. Di dalam hidup itulah kami memaknai Natal yang sesungguhnya. Berarti krisis ada, namun Kristus ada, dan Dia lebih besar dari krisis kami. Terima kasih ya Allah. Ini kami mau menerima dan menyambut berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih, damai, sukacita Natal dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, dan hiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang mungkin udah paling tunggu-tunggu nih, unboxing kado. Oke, kadonya belum kalian buka kan dari kemarin-kemarin, yang udah nyampe dipastiin belum dibuka dulu ya, kita mau buka bareng soalnya. Oke, teman-teman, kalian boleh siapin dulu kadonya ya. Boleh diambil dulu, kita kasih waktu untuk
ngambil kado, ngambil juga gunting, dan ya fasilitas lainnya buat membuka kado. Silakan diambil dulu kadonya di sini. Teman-teman juga open cam ya, biar kita saling lihat interaksi, ekspresinya satu sama lain yang terima kado. Semuanya terima ya, sekarang kado. Yang kadonya udah, yang kadonya belum ada cuma Johan. Tunggu ya Johan. Gak apa-apa Jo, liatin kita aja dulu Jo. Iya. Biar ikutan happy. Oke teman-teman, silakan ambil dulu kadonya. Udah semua belum? Kebetulan aku dapat dari Mona ya. Aku saya tahu ya. Tersegel. Oh ini masih ada yang belum open cam nih, nggak bisa unboxing bareng loh nanti. Open cam dulu yang belum open cam. Gue nggak ada keyboard, Gil. Udah kita mulai aja kali ya Kak. Boleh. Aku juga sambil. Jadi kita bakal unboxing dulu. Habis itu nanti kalau udah selesai, kadonya jangan lupa ditunjukin kamera ya, karena kita mau foto bersama. Unboxing dulu ya. Aduh, kadonya imut banget dipitain ya, Mon. Niat, Kak. Baru pertama kali ngasih kado soalnya. Niat harusnya. Aku tuh udah buka ini mau Wah, aku dapat kado yang aku butuhkan. Thank you Mona. Yuk teman-teman yuk, boleh sambil share. Dapat lampu baca. Lah, terus gimana? Oh, kayak Sun dapat baju tuh. Wah, apalagi tuh ya. Ini dari Shema nih. Pengen lihat nih. Thank you, Sam. Baju. Aku dapat ini. Wah. Kak Hana juga dapat baju tuh. Ada yang dapat kipas. Wah, itu perlu banget sih kalau buat jalan-jalan ke panas kan. Oh iya, Kak Helen tuh dapat. Apa lagi nih, aduh masih bagian. Wah, Hana dapat kaos Merry Christmas. Aku malah dapat dari Anggi. Dari Kitin. Thank you Kitin. Kristina dapat apa? Dapat buku. Dapat buku ya? Hiasan dinding. Oh, hiasan dinding. Selfie dan. Selfie dapat apa tuh, Kak? Pipit. Wah, Pipit dapat jam beker. Kak Yosefin, oke. Kak Yosefin dapat kiriman makanan ya. Kak Selfie Eka. Dapat apa dan dari siapa, Kak? Dapat ini nih, tumbler dari Christine, dari Helen. Lengkap banget sih. Thank you, Helen. Sama Tasa nih, di data doang nih kelihatan kadonya di mana, Kak? Oke, siapa lagi yang mau share kadonya? Diangkat dong. Pandu udah dapat apa, Pandu? Aku dapat earphone dari Jessica. Thank you, Je. Oh, gak ikut. Oke, sorry. Nih, aku malah dapat dari Anggi nih. Dapat ini malah. Ripka Dwi dapat apa dan dari siapa? Aku dapat kotak makan Kak dari Kak Yason. Terima kasih Kak Yason. Wow. Siapa lagi nih yang mau share? Dapat kadonya. Open cam dulu yuk, karena kita mau foto bareng juga, bukan cuma menunjukin kado. Kita mau foto bareng. Ya oke. Aku kirim ke Angga. Angga udah angkat-angkat. Angga apa suka kadonya? Suka Kak, thank you Kak. Nih di foto kan? Iya Wahyu. Kadonya ikut di foto nggak?
Iya dong, Kak. Ini siapa yang ngaba-ngaba nih? Gue. Ini udah siap semua belum? Oke, semuanya Ya. open cam dulu Yuk, ya. teman-teman yuk. Kita mau foto bareng. Yuk, siap Kayak ya. kayak pemain bola nih ini. Slide 1 dulu ya. Oke, slide 1. Ini yang Itu kayak ada pemain bola ya, ada 2 gitu ultimate ya. atau gua nih? Sebelahan lagi di gua. Oke, 1, 2, 3. Sorry. Oke, slide yang kedua, tahan sebentar. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, Masih di mute. Udah foto semua ya, Kak? udah. Oke, thank you semuanya. Kami sekali lagi mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya dan selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Udah boleh live ya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih, Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Pamit ya. Selamat Natal. Ya, selamat Thank Natal you. semua ya. Selamat Natal, teman-teman. Terima kasih, Pak. Thank you. Natal ya. Terima kasih Kak Yaron. Ya. Buat Pak Yason, terima kasih. Ya, Pak Willy, makasih Pak Willy. Iya, Pak Antoni, Pak Yason. makasih Pak Antoni. Iya. Selamat Natal Kak Feby. Selamat Natal juga Kak Yason. Oke. Elvi nggak ditunjukin kadonya. Apa? Aku. Udah kadonya. Nggak dipakai. Jangan dong, masa aku dipakai. Pakai dong. sampai sekarang aku nggak pernah tahu loh Anggi kayak gimana orangnya. Coba Anggi perlihatkan dirimu. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Makasih ya para MC. Ya, sama. Guys, aku live duluan ya. Oke. Itu ya. Thank you, Mama. Iya, sama-sama. Iya. Dadah, selamat Natal. Thank you, Natal. Aku live duluan ya. Thank you, Kak Sarah. Makasih ya, selamat Natal. Selamat Natal. Hana suaranya kenapa tuh? Yuk. Wahyu, kamu masih di situ kan? Wahyu. Hana. Iya. Minggu depan masih ada atau libur? Iya. Suara kamu putus-putus, Han. Kalau putus sambung, menyala dulu. Iya. Halo, tes 1, 2, 3. Iya, aman. Gimana, Kak? Ini minggu depan masih ada atau sudah libur? Minggu depan nggak ada ibadah, Kak. Ada lagi kapan? Ada lagi nanti tanggal berapa ya? Bentar ya. Tanggal 16, Kak. 16 Januari. Iya, betul. Oke. Oke. Sampai ketemu 16 Januari. Iya, selamat Natal.